Hujan jatuh dari langit seperti jutaan jarum dingin yang menancap ke kulit Arka. Pakaian lusuhnya menempel di tubuh, basah kuyup dan berbau tanah basah. Ia menggigil di bawah pohon besar yang batangnya berlumut. Matanya nanar menatap kegelapan hutan yang seperti rahang raksasa siap menelannya kapan saja. Ayah tirinya membuangnya seperti bangkai tikus yang sudah membusuk di sudut rumah. Tidak ada perpisahan, tidak ada kata terakhir. Hanya satu dorongan kasar yang membuatnya tersungkur di tanah becek. Angin malam mengusap pipinya dengan kasar, seolah membisikkan bahwa ia tidak diinginkan dimanapun, bahkan di tempat yang tak berpenghuni ini. Dari kejauhan, suara ranting patah terdengar, seperti ada sesuatu yang melangkah mengendap-endap. Arka merapatkan tubuhnya ke akar pohon yang mencuat seperti jari-jari raksasa yang membeku. Hujan semakin deras, mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Seakan hutan ini juga menolaknya, seperti manusia-manusia yang pernah ia kenal. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan seperti sisa napas makhluk raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Arka menggigit bibirnya, berusaha mengendalikan ketakutan yang mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Tapi tubuhnya tak bisa membohongi rasa takut. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Dari semak-semak, dua titik merah bersinar, seolah ada bara api kecil yang bersembunyi di dalam gelap. Nafas berat terdengar, ritmenya aneh, terlalu dalam dan lambat untuk manusia, terlalu berat untuk hewan biasa. Arka menelan ludah. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan dicengkeram tanah. Sesuatu sedang mengawasinya, sesuatu yang tidak ia kenali, tapi tahu betul bahwa ia bukan bagian dari hutan ini. Tiba-tiba, suara gesekan dedaunan terdengar, seperti sesuatu yang merayap di atas tanah. Arka merapatkan punggungnya ke batang pohon. Tangannya mencengkeram tanah yang dingin dan basah. Apapun itu, ia bisa merasakan tatapan dari balik kegelapan. Mata merah itu tidak berkedip, seolah menunggu sesuatu darinya. Fajar mulai menyelinap di antara celah pepohonan, tapi cahaya matahari tak mampu menembus pekatnya hutan ini. Perut Arka melilit. Rasa lapar menggerogoti tubuhnya seperti ribuan semut hitam yang berlarian di bawah kulitnya. Ia berjalan tertatih, mencari air, mencari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya yang kosong. Ketika ia mencapai tepi sungai, napasnya tercekat. Air sungai mengalir perlahan, tapi di tengahnya, sesuatu yang lebih besar dari batang pohon mengapung tanpa bergerak. Perlahan, ia melihatnya lebih jelas. Sisi keemasan berkilauan seperti matahari yang tenggelam di lautan. Tubuhnya melingkar seperti akar-akar tua yang membelit batu. Ular itu begitu besar hingga jika ia membuka mulutnya, Arka yakin tubuhnya bisa ditelan dalam sekali telan. Tiba-tiba, ular itu bergerak. Pohon tua di tepi sungai hancur dalam sekejap saat ekornya menghantam batangnya seperti cambuk raksasa. Arka terdorong mundur. Matanya terpaku pada kepala ular yang terangkat, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mata itu bukan sekadar mata hewan, tapi seperti milik sesuatu yang jauh lebih tua dari hutan ini. Arka mengira hidupnya akan berakhir di sini, di bawah tatapan makhluk yang terlalu besar untuk disebut sebagai hewan biasa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ular itu tidak membuka mulutnya untuk memangsa, tidak mengangkat tubuhnya untuk menyerang. Sebaliknya, ia mendekat, tubuhnya melingkar dengan tenang, seakan melindungi Arka dari udara dingin yang menusuk. Sisiknya kasar, dingin seperti batu yang terendam air selama ribuan tahun. Arka bisa merasakan napas ular itu, lambat dan dalam, seperti gelombang laut yang pasang surut tanpa tergesa-gesa. Ada sesuatu dalam sorot mata ular itu, bukan sekadar naluri berburu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kesepian. Seolah ia sudah lama menunggu seseorang datang ke tempat ini. Arka menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia menyentuh kepala ular itu. Kulit bersisiknya keras dan kasar, tapi ada kehangatan yang aneh di dalamnya. Dalam sekejap, Arka merasa seolah-olah ia bukan lagi sendirian di dunia ini. Hutan yang dingin dan penuh ancaman perlahan berubah menjadi sesuatu yang terasa lebih akrab. Hari-hari berlalu, dan Arka mulai memahami bahwa ular ini bukan sekadar hewan. Ia seperti roh hutan, sesuatu yang lebih tua dari pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya.
Arka memberinya nama, Randu. Nama itu datang begitu saja, seperti bisikan di kepalanya. Seolah-olah ular itu sudah memiliki nama sebelum ia lahir. Randu tidak berbicara dengan kata-kata, tapi matanya berkata lebih banyak daripada mulut manusia. Ia menunjukkan cara bertahan hidup, mengajarkan Arka cara membaca jejak di tanah, cara mendengar suara hutan yang berbicara lewat desir angin dan gesekan ranting. Ia mengajari Arka bahwa tidak semua yang besar itu menakutkan, dan tidak semua yang kecil itu lemah. Saat malam tiba, Randu melingkarkan tubuhnya di sekitar Arka, menciptakan perlindungan dari dingin dan bahaya yang bersembunyi di semak-semak. Arka tahu, ia sudah menemukan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, seorang saudara, meskipun dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Langit malam terhampar seperti kanvas hitam yang dicoret-coret tangan tak terlihat. Di antara pepohonan yang membisu, sesuatu bergerak. Tidak terlihat, tapi terasa. Arka menajamkan pendengarannya. Daun-daun kering di tanah bergeser sendiri, seperti ada kaki tak kasat mata yang melangkah di atasnya. Napasnya tercekat saat angin berbisik di telinganya. Bukan suara biasa, tapi bisikan samar yang nyaris terdengar seperti tawa yang terkekeh pelan. Randu, yang biasanya tenang seperti batu tua di dasar sungai, kini bergerak gelisah. Ia melingkarkan tubuhnya lebih erat di sekitar Arka, seolah ingin menyembunyikannya dari sesuatu yang hanya bisa ia rasakan. Dari kejauhan, terdengar bunyi dahan patah, disusul suara gesekan, seperti sesuatu yang merangkak dengan tubuh penuh duri. Mata Randu bersinar tajam, mengawasi kegelapan dengan kewaspadaan seorang penjaga gerbang neraka. Arka ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin, hanya ilusi dari malam yang terlalu sunyi. Tapi ketika ia berkedip, ia melihatnya, sepasang mata pucat, menyala seperti bulan yang diremukan. Berdiri di sela pepohonan, makhluk itu tidak bergerak, hanya mengawasi, menunggu, membiarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam tubuh mangsanya sebelum menyerang. Pagi tiba dengan matahari yang setengah mati. Kabut menggantung rendah, menyelimuti tanah seperti tangan pucat yang berusaha meraih ke atas. Arka berjalan perlahan, setiap langkahnya seperti bergema di dalam kepalanya sendiri. Namun, saat ia menunduk, jantungnya mencelos. Jejak kaki. Besar. Terlalu besar untuk manusia. Tapi juga bukan milik hewan yang ia kenal. Ujung-ujungnya runcing, seolah sesuatu yang bertelapak keras telah menekan tanah dengan bobot yang mustahil. Tanah di sekitar jejak itu terlihat lebih gelap, lembab, seolah ada sesuatu yang baru saja keluar dari perut bumi dan meninggalkan bekasnya di sana. Randu mendesis rendah. Ekornya bergerak gelisah di atas tanah. Arka menyentuh jejak itu, dan seketika hawa dingin merayap naik lengannya, seperti ada tangan tak kasat mata yang menariknya masuk. Hutan ini tidak lagi sekadar hutan. Ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya, menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Langit malam turun seperti kelambu hitam yang ditarik ke atas dunia. Udara menjadi berat, terlalu hening, terlalu sunyi. Arka terjaga dengan rasa gelisah yang menjalar ke tulangnya. Randu melingkar di sisinya, tapi bahkan sang ular raksasa tampak tak bisa tidur dengan tenang. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Dari dalam kegelapan, sesuatu melompat, bukan manusia, bukan pula hewan. Makhluk itu bergerak seperti bayangan yang melepaskan diri dari tanah, tubuhnya setengah manusia, setengah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tangannya panjang, kurus, dengan jari-jari yang meliuk seperti akar pohon kering. Wajahnya tertutup oleh kulit kasar yang pecah-pecah, matanya kosong, tapi menatap dengan lapar yang membuat bulu kuduk Arka berdiri. Randu bereaksi lebih cepat daripada Arka. Ia melesat dengan kecepatan petir. Tubuh raksasanya menabrak makhluk itu dan menghempaskannya ke tanah. Tapi makhluk itu tidak hancur seperti yang seharusnya. Sebaliknya, ia bergerak lebih cepat. Tangannya mencengkeram sisik Randu, merobeknya dengan kuku panjang yang tajam seperti tulang yang mencuat dari daging busuk. Randu meraung, bukan suara ular biasa, tapi sesuatu yang lebih purba, lebih tua, seolah-olah ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur selamanya. Arka dan Randu melarikan diri, menembus pepohonan seperti dua bayangan yang dikejar kematian.
Darah Randu meninggalkan jejak merah di dedaunan. Tapi tidak ada waktu untuk berhenti. Arka melihat celah di antara dua batu besar. Sebuah gua yang tertutup oleh akar-akar pohon tua. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Randu masuk ke dalamnya. Di dalam gua, kegelapan menyelimuti mereka seperti kain kafan. Arka menyalakan ranting kering yang ia bawa, dan cahaya kecil mulai menguak rahasia yang tersembunyi di dinding. Ada ukiran-ukiran di sana, gambar manusia dan ular, berdampingan, seperti dua makhluk yang ditakdirkan bersama. Beberapa gambar menunjukkan manusia berubah menjadi sesuatu yang menyerupai binatang, dengan mata kosong dan tubuh yang memanjang seperti bayangan yang ditarik paksa dari tubuhnya sendiri. Arka mengusap salah satu ukiran itu, dan seketika, sesuatu bergetar di dalam gua. Suara gemuruh halus terdengar, seperti bisikan yang keluar dari dalam batu. Randu mendesis pelan. Matanya berkilat dalam cahaya api. Arka merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan sekadar rasa takut, tapi firasat bahwa ia dan Randu bukanlah sekadar anak manusia dan ular raksasa. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah tertulis sejak lama di dinding gua ini. Dari kegelapan gua, langkah kaki bergema. Arka menoleh cepat. Pikirannya masih penuh dengan bayangan makhluk mengerikan yang menyerangnya tadi malam. Namun, yang muncul bukan monster. Yang muncul adalah seorang lelaki tua, dengan rambut panjang beruban dan mata yang tenggelam dalam lingkaran hitam kelelahan. "Jadi kau akhirnya sampai juga," gumam lelaki itu. Suaranya berat seperti batu yang berjatuhan ke jurang. Arka menegang. Randu mendesis pelan. Lelaki itu melangkah mendekat. Wajahnya seperti ukiran batu yang telah retak oleh waktu. "Mereka telah mencarimu sejak lama." Arka tak mengerti. Tapi sebelum ia bisa bertanya, lelaki itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dinding gua yang penuh ukiran. "Makhluk yang menyerangmu semalam," katanya. "Mereka bukan hewan. Mereka dulunya manusia." Lelaki itu menatap lurus ke mata Arka. Suaranya berubah menjadi bisikan yang lebih dingin dari udara di dalam gua. "Dan jika kau tidak hati-hati, kau bisa menjadi salah satu dari mereka." Udara bergetar. Daun-daun jatuh seperti dikoyak tangan tak terlihat. Dari balik kabut tipis, sesosok makhluk muncul. Besar, berotot, dengan bulu oranye bergaris hitam seperti api yang menyala di dalam kegelapan. Harimau raksasa itu berdiri di atas batu. Matanya yang kuning bersinar tajam, penuh tantangan. Suara aumannya meledak seperti guntur yang mengguncang hutan, membuat burung-burung berhamburan dan angin berhenti berbisik. Randu mengangkat kepalanya tinggi, tubuhnya melingkar perlahan, bersiap menghadapi ancaman. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan tajam yang saling berbicara. Ini bukan sekadar pertemuan dua makhluk buas. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan kuno yang telah lama tertidur. Harimau itu menjejak tanah. Cakarnya yang sebesar belati mencengkeram tanah basah, seolah siap mencabik apapun yang berani menentangnya. Tiba-tiba, gerakan secepat kilat terjadi. Randu melesat lebih dulu. Tubuh raksasanya menabrak harimau itu seperti gelombang pasang yang menghantam karang. Namun, harimau itu tak mundur. Ia melompat ke udara. Cakarnya mencakar punggung Randu, meninggalkan 3 garis luka dalam yang mengeluarkan darah hitam pekat. Pertarungan mereka mengguncang hutan, seperti dua dewa kuno yang mengadu kekuatan setelah tidur ribuan tahun. Pertarungan usai, tapi kemenangan tidak berpihak pada siapapun. Randu terbaring di tanah, sisiknya yang keras terkoyak, napasnya berat seperti angin yang terperangkap dalam gua. Harimau raksasa itu telah pergi, meninggalkan tanda cakarnya di tubuh Randu, bukan sebagai peringatan, tetapi sebagai pengakuan atas kekuatannya. Arka berlutut di sisi Randu. Tangannya berlumuran darah ular raksasa itu. Hutan ini penuh dengan kehidupan, tetapi tak semua kehidupan bersedia menyembuhkan. Ia mencari tanaman obat, meraba-raba di antara akar pohon yang menggeliat seperti ular kecil. Namun, seolah hutan ini sedang menguji kesetiaannya, tak satu pun daun yang ia temukan bisa menutup luka Randu. Malam turun dengan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Randu membuka matanya. Pupilnya yang keemasan menatap Arka seolah ingin mengatakan sesuatu. Arka menggertakkan giginya.
Ia tidak akan membiarkan satu-satunya sahabatnya mati di sini. Jika hutan tak ingin membantunya, ia harus menemukan jalan lain, meskipun itu berarti menghadapi sesuatu yang selama ini ia hindari. Dalam tidurnya yang gelisah, Arka terseret ke dalam mimpi yang bukan sekadar mimpi. Ia melihat dirinya sendiri, atau seseorang yang mirip dengannya, berlari di tengah hutan, tertawa bersama seekor ular dan harimau. Hutan tampak berbeda, lebih hidup, lebih terang, seolah-olah ia adalah bagian darinya, bukan sekadar tamu yang tersesat. Anak kecil dalam mimpi itu berlutut di samping seekor ular besar yang sisiknya bersinar seperti bintang, dan seekor harimau yang matanya sehangat matahari sore. Mereka bukan musuh, bukan predator dan mangsa, melainkan saudara yang berbagi satu rahasia. Namun, mimpi itu berubah. Langit menjadi hitam, hutan bergetar, dan dari balik bayangan, muncul sosok manusia dengan wajah yang terlalu samar untuk dikenali. Suara-suara berbisik, mengatakan kata-kata yang tak bisa ia pahami. Tapi Arka tahu satu hal, ini bukan pertama kalinya kisah ini terjadi. Ia bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Sesuatu dalam darahnya telah terikat dengan hutan ini sejak lama, dan sekarang, ia harus mencari tahu mengapa. Arka terbangun dengan nafas tersengal. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah ingatan yang terkubur dalam waktu. Ia mulai mengingat sesuatu yang telah lama terkunci di dalam pikirannya. Ayah kandungnya bukanlah pria biasa. Ia pernah tinggal di hutan ini, mengenalnya, mungkin bahkan menguasainya. Tapi sang ayah memilih pergi, meninggalkan segalanya demi sesuatu yang lebih besar. Kekuasaan, kehormatan, atau mungkin ketakutan. Arka kini mengerti. Ia bukan hanya bocah yang tersesat. Ia adalah bagian dari cerita yang jauh lebih tua darinya. Ayahnya telah membuat pilihan, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Randu mengangkat kepalanya lemah, menatap Arka dengan sorot mata yang seolah berkata, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Arka mengepalkan tangannya. Ia tak bisa tinggal diam. Jika darahnya memang terikat dengan hutan ini, maka sudah saatnya ia kembali ke tempat asalnya. Tempat di mana segalanya bermula. Arka melangkah keluar dari hutan dengan hati yang berat. Udara desa terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, seolah-olah kehidupan telah disedot dari tempat ini. Rumah-rumah tampak usang, jendela-jendela tertutup rapat, dan tak ada anak-anak yang bermain di jalanan. Seolah-olah desa ini bukan lagi milik manusia, tapi milik sesuatu yang lebih kelam. Saat ia berjalan lebih jauh, ia melihat orang-orang. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seperti boneka yang telah kehilangan jiwa. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, sesekali melirik Arka dengan tatapan yang lebih mirip rasa takut daripada keterkejutan. Arka menggertakkan giginya. Ia datang untuk mencari jawaban, tapi yang ia temukan hanyalah desa yang telah berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Sesuatu telah terjadi di sini. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Dan mungkin, jawabannya bukan ada di desa ini, tetapi di tempat yang telah lama ia tinggalkan. Malam turun dengan lebih gelap dari biasanya, seperti jaring raksasa yang menjerat langit. Arka berjalan melewati desa yang membisu, setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya enggan dilewati. Lalu, di ujung jalan, di bawah cahaya bulan yang lemah, ia melihat sosok berdiri. Bayangannya melesat panjang ke tanah, seperti sesuatu yang tak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Arka mengenali wajah itu. Mata itu. Tapi ada yang salah. Kulit pria itu tampak lebih gelap dari bayangan, dengan urat-urat hitam yang berdenyut seperti akar yang merambat di bawah kulit. Tangannya lebih panjang, jarinya lebih runcing. Setengah manusia, setengah sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ayahnya masih hidup, tapi bukan sebagai manusia biasa. Ia telah menjadi bagian dari hutan, bagian dari kutukan yang dulu ia coba tinggalkan. "Kau datang juga, Arka," suara ayahnya lirih, seperti angin yang berbisik di telinga. Tapi ada sesuatu yang lain dalam suaranya, sesuatu yang tak lagi manusiawi. Arka merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan lagi ayah yang ia kenal.
Ini adalah sesuatu yang lahir dari kegelapan, dari dosa yang tertanam dalam tanah hutan ini. Dari balik bayangan, ayah Arka mulai bercerita. Suaranya datar, kosong, seakan-akan ia hanya menyampaikan sesuatu yang telah lama terkubur. Dulu, manusia dan binatang hidup berdampingan di hutan ini. Tidak ada perburuan, tidak ada ketakutan. Hutan bukan sekadar tempat tinggal, tapi rumah yang sebenarnya. Hingga seseorang melanggar janji. Ayah Arka, dalam keserakahannya, menginginkan lebih. Ia ingin menguasai hutan, ingin menjadi raja di antara yang liar. Maka, ia mengkhianati keseimbangan. Ia membunuh salah satu penjaga hutan, seekor ular putih yang lebih tua dari pohon tertua, dan mengambil kekuatannya untuk dirinya sendiri. Tapi kekuatan itu bukan untuk manusia. Dan kutukan pun lahir, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan manusia, bukan hewan. Keseimbangan harus dipulihkan, kata ayah Arka. Matanya bersinar dalam gelap. Dan itu berarti kau harus memilih. Arka menggertakkan giginya. Ia bukan bagian dari dosa ini, tapi darahnya terikat pada kutukan itu. Jika ayahnya adalah penyebabnya, maka ia harus menjadi akhirnya. Ketika segalanya terasa sia-sia, ketika Arka hampir tenggelam dalam keputusasaan, sebuah suara menggema di dalam hutan. Suara yang dalam, berat, seperti angin yang membawa bisikan ribuan tahun. Lalu dari balik pepohonan, sesuatu muncul. Enduh, tapi bukan Randu yang ia kenal. Mata Randu bersinar seperti dua matahari kecil di dalam kegelapan. Tubuhnya lebih besar, lebih kuat. Sisiknya berkilau seperti batu giok yang dihujani cahaya bulan. Setiap gerakannya terasa lebih purba. Seolah-olah ia bukan sekadar seekor ular raksasa, tapi perwujudan dari hutan itu sendiri. Arka ternganga. Randu yang terluka parah, Randu yang hampir mati, kini berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia bukan hanya temannya. Ia adalah sesuatu yang lebih besar dari itu. Randu menatapnya dengan sorot mata yang penuh arti, seakan berkata, pertarungan belum selesai. Arka merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dari hutan. Dari Randu. Saat ia menatap ular raksasa itu, ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kebersamaan mereka. Randu bukan hanya sekadar ular raksasa. Ia adalah penjaga. Bukan hanya penjaga hutan, tapi penjaga dirinya. Mereka bukan sekadar teman yang bertahan hidup bersama. Mereka adalah saudara, bukan karena darah, tapi karena takdir yang telah lama ditulis di akar-akar pohon tua. Randu adalah bagian dari hutan, dan entah bagaimana, Arka juga bagian dari itu semua. Arka menatap tangannya sendiri, merasakan sesuatu yang baru mengalir dalam dirinya. Ia bukan manusia biasa. Seperti halnya Randu bukan sekadar ular. Ada sesuatu dalam dirinya yang siap untuk bangkit. Dan ketika saatnya tiba, ia tahu ia harus memilih, tetap menjadi manusia biasa, atau menerima nasib yang telah lama disiapkan untuknya. Dari dalam hutan, langkah berat menggema. Arka menoleh, jantungnya berdebar. Dari kegelapan, dua mata emas bersinar. Harimau raksasa itu kembali, berdiri di samping Randu. Tidak lagi sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Musuh lama kini menjadi kawan. Mereka berdiri berdampingan. Dua kekuatan purba yang akhirnya bersatu. Harimau itu menggeram pelan, seperti tanda hormat pada Randu. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Mereka sama-sama memahami bahwa pertempuran yang lebih besar akan segera datang. Angin berembus kencang, membawa bisikan yang berasal dari kegelapan hutan. Arka tahu, ini adalah saatnya. Keseimbangan harus dipulihkan. Perjalanan panjangnya belum berakhir. Justru baru saja dimulai. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Cahaya bulan merembes melalui celah pepohonan, menerangi sosok-sosok yang merayap keluar dari kegelapan. Ayah Arka berdiri di depan. Mata kosongnya bersinar seperti dua batu bara yang membara di malam pekat. Di belakangnya, makhluk-makhluk yang telah dikutuk berbaris. Tubuh mereka bengkok dan terdistorsi,
perpaduan antara manusia dan binatang yang gagal menjadi salah satu. Beberapa memiliki cakar panjang, yang lain memiliki tubuh berlumut seperti kayu busuk yang masih bergerak. Namun, Arka tidak mundur. Ia telah melalui terlalu banyak ketakutan untuk menyerah sekarang. Randu melingkar di sisinya. Tubuh raksasanya berdenyut seperti sungai yang berdenyut dengan kekuatan kuno. Harimau raksasa berdiri di sisi lain, menggeram rendah, mencakar tanah dengan sabar seperti petir yang menunggu untuk menyambar. Mereka bukan lagi sekadar hewan liar. Mereka adalah penjaga terakhir dari keseimbangan yang hampir hancur. Pertarungan dimulai seperti badai yang meledak tanpa peringatan. Makhluk-makhluk itu menyerbu, menjerit dengan suara yang tak seharusnya keluar dari tenggorokan manusia. Randu menerjang dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar itu, membelit dan meremukkan mereka satu persatu. Harimau melompat ke udara, menerjang dengan cakar tajam yang merobek daging seperti kertas basah. Arka sendiri berlari ke arah ayahnya, tidak lagi sebagai anak yang takut, tapi sebagai seseorang yang siap menghadapi takdirnya. Pertarungan terus berlanjut, tapi Arka tahu ini tidak akan berakhir hanya dengan membunuh makhluk-makhluk yang dikutuk. Kutukan ini tidak bisa dihilangkan dengan kekerasan. Ia harus menemukan sumbernya, kunci yang bisa memutus belenggu yang telah mengikat hutan ini selama bertahun-tahun. Di tengah kekacauan, Randu tiba-tiba berhenti. Mata keemasannya menatap Arka dalam-dalam. Lalu dengan perlahan, ia membuka mulutnya. Dari antara taringnya yang tajam, setetes cairan jatuh ke telapak tangan Arka. Darah Randu, berkilauan seperti emas cair, memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat di kulitnya. Arka terhuyung, merasakan sesuatu mengalir ke dalam dirinya. Sesuatu yang lebih tua dari pohon tertua di hutan ini. Ini bukan sekadar darah. Ini adalah esensi dari hutan itu sendiri. Kehidupan yang telah ada sejak dunia masih muda. Dengan darah ini, ia bisa memutus kutukan, bisa membawa kembali apa yang telah hilang. Tapi hanya jika ia cukup kuat untuk menggunakannya. Arka berlari melewati pertempuran, menghindari cakar dan taring yang berusaha merobeknya. Ayahnya menatapnya dengan ekspresi kosong, wajahnya setengah manusia, setengah sesuatu yang lebih liar. Arka tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat darah Randu dan menyentuh dada ayahnya. Reaksi terjadi seketika. Tubuh ayahnya bergetar hebat. Urat-urat hitam yang membeli tubuhnya mulai berpendar, mencair seperti lilin yang terkena api. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu dalam dirinya akhirnya terlepas. Kutukan yang selama ini membelenggunya mulai menghilang, lapisan demi lapisan, seperti kulit ular yang terkelupas untuk pertama kalinya. Saat segalanya berakhir, yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang lemah, berlutut di tanah dengan napas tersengal. Matanya yang dulu penuh kebencian kini tampak kosong, seolah-olah ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Arka melihatnya dengan perasaan bercampur aduk, kemarahan, kesedihan, dan rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Ayahnya kembali, tapi tidak sebagai orang yang ia ingat. Hanya sebagai sisa-sisa dari seseorang yang pernah ada. Kutukan telah berakhir. Hutan menjadi sunyi, seakan-akan sedang menarik napas panjang setelah bertahun-tahun dicekik oleh kegelapan. Makhluk-makhluk yang dikutuk mulai berubah, kembali menjadi manusia yang tak lagi ingat siapa mereka sebelumnya. Cahaya bulan yang dulu terasa dingin kini tampak lebih hangat, seperti tangan yang menepuk lembut bahu Arka. Randu menatapnya lama, lalu perlahan mulai bergerak mundur, kembali ke dalam kegelapan hutan. Harimau raksasa mengikutinya. Langkahnya berat, penuh kewibawaan. Mereka tidak bisa tinggal di dunia manusia. Hutan membutuhkan mereka, dan mereka adalah bagian dari hutan itu sendiri. Arka merasakan dadanya sesak. Ini adalah akhir dari segalanya, tetapi juga awal dari sesuatu yang baru. Ia bisa kembali ke desa, menjalani hidup seperti manusia biasa. Tapi saat ia menatap Randu yang mulai menghilang di balik pepohonan, ia menyadari sesuatu. Tempatnya mungkin bukan di antara manusia. Ia bukan lagi bocah yang tersesat. Ia adalah bagian dari hutan ini, sama seperti Randu dan harimau itu. Arka berdiri di perbatasan,
di antara jalan tanah desa yang pernah menjadi rumahnya dan pepohonan lebat yang telah menjadi takdirnya. Di belakangnya, orang-orang desa mulai bangkit, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di depannya, Randu dan harimau menunggu dalam diam, seakan memberi Arka pilihan terakhir yang harus ia buat sendiri. Angin berhembus, membawa aroma hutan yang kini terasa lebih akrab daripada bau desa yang dulu ia kenal. Ia menatap tangannya sendiri, mengingat darah Randu yang sempat mengalir di kulitnya. Ia bisa memilih untuk kembali menjadi manusia biasa, menjalani kehidupan tanpa hutan yang memanggilnya. Atau ia bisa melangkah ke dalam kegelapan pepohonan dan tidak pernah kembali. Tanpa ragu, Arka melangkah maju. Ke dalam hutan. Ke dalam takdirnya. Randu bergerak di sisinya. Harimau mengikuti. Dan dalam keheningan yang penuh arti, mereka menghilang ke dalam rimba. Karena sejak awal, Arka bukan milik desa. Ia bukan sekadar anak manusia. Ia adalah saudara dari ular raksasa, penjaga keseimbangan yang baru. Dan hutan adalah rumahnya.